Bab 2067. Gadis Malang. Kalau begitu ketika kamu bisa bertemu dengannya, beritahu berita ini padanya, kata Erikin. Selama kamu meninggalkan teknik, setelah 2 bulan, ketika aku memenuhi syarat untuk melihat Bibi, aku pasti akan membawakan berita kembali untukmu, kata Jessie Tang. Apakah butuh 2 bulan? Lama sekali. Erikin mengerutkan kening, waktu menunggunya terlalu lama. 2 jenis api suci dalam tubuhnya tidak sepenuhnya cocok. Seiring dengan perkembangan kultivasi, jelas bahwa semakin lama semakin sulit untuk menyatukannya. Namun jika tidak diakumulasikan, kekuatannya akan terhambat lagi. Apalagi dia berpura-pura menjadi Homar Hu, dan tinggal di partai Jihuo. Setiap hari tambahan 1 hari, bahayanya juga bertambah 1 poin. 2 bulan lebih, cukup untuk membuat banyak perubahan. Tapi mengandalkan Jessie Tang, merupakan kesempatan terbaiknya. Awalnya dirinya telah merencanakan, jika Jessie Tang tidak tahu teknik ini, dia akan pergi mencari keturunan keluarga Tang yang lain. Tetapi Jessie Tang mengatakan beberapa kata, dan membuatnya menghilangkan pemikiran ini. Jika Jessie Tang tidak tahu, maka orang lain pasti tidak tahu. Dengan secercah harapan terakhir, Erikin memberitahunya nama api sejati Dharmakaya. Dan benar saja, Jessie Tang bahkan belum pernah mendengarnya. Sebenarnya, jika kamu merasa itu terlalu lama, sebenarnya aku punya satu cara, tapi sangat berbahaya. Melihat Erikin yang sepertinya sedikit khawatir dengan waktu, saat Jessie Tang terpikirkan akan sesuatu, dia tiba-tiba melontarkan sebuah transmisi suara. Cara apa? Erikin menoleh untuk melihat pihak lain. Lupakan saja, ini terlalu berbahaya. Meskipun aku pasti baik-baik saja, tapi kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Sebenarnya, 2 bulan juga tidak terlalu lama, yang tadi anggap saja aku tidak mengatakannya. Tetapi ketika Jessie Tang selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu, merasa sedikit menyesal dan ragu-ragu. Tidak apa-apa, kamu bisa mengatakannya dulu. Erikin menyipitkan matanya. Jessie Tang tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dirinya bisa menebaknya. Cara pergi menemui bibinya, diperkirakan akan menemukan jalan berbahaya. Berbahaya atau tidak, aku bisa menilai sendiri. Baiklah, tapi aku menyarankanmu untuk tidak mendengarkanku. Jessie Tang berkata dengan hati nurani yang bersalah. Sebenarnya, selain dari kesempatan yang diberikan oleh Huo Zong untuk melihat bibiku setiap 3 bulan sekali, ada juga beberapa cara lain yang bisa dilakukan. Kamu juga sudah melihatnya. Aku mengerti tentang formasi, ini karena aku sudah belajar formasi sejak kecil, dan punya bakat di bidang ini. Aku pernah menemukan beberapa celah dalam pola formasi di luar area ini, yang membuatku memiliki cara untuk pergi ke luar formasi tempat bibiku berada. Maksudmu, kamu bisa kabur dari sini? Erikin diam-diam terkejut. Huo Zong mengurung semua keturunan keluarga Tang di sini, dengan tujuan agar mereka tidak pergi. Namun di usia muda, Jessie Tang mampu menemukan celah dalam formasi ini, dan bahkan bisa kabur secara diam-diam, yang menunjukkan bakatnya dalam formasi. Dan orang ini tampaknya jauh lebih pintar dari dirinya. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Jessie Tang juga mengatakan sebelumnya bahwa dia telah menyelinap keluar dan bertemu dengan Yulianto Zhu. Jelas dia bukan baru menemukan hal semacam ini. Ya, kamu juga bisa melihat bahwa aku memiliki beberapa bakat dalam formasi. Jessie Tang mengangguk dengan bangga. Tentu saja, ada juga alasan mengapa sekte secara bertahap mengabaikan ini. Aku dengar awalnya, pintu menjaga kami sangat ketat, dan klan diawasi kemanapun mereka pergi, atau diblokir oleh formasi. Tapi ratusan tahun kemudian, kultivator bersantai-santai, ditambah beberapa formasi yang seiring berjalannya waktu, mengalami beberapa kerusakan atau pola yang menjadi lemah. Itu yang membuat aku menemukan banyak celah.
Tidak ada yang mengajarimu, kamu menemukan celah ini sendiri. Eric Kin masih tidak percaya. Lagi pula, betapapun berbakatnya Jessie Tang, dia hanya seorang gadis yang lebih muda dari dirinya, dan cara pembentukan formasi yang begitu rumit, dia tidak percaya bahwa ada perkumpulan para tetua di sekte tersebut, yang mengajari Jessie Tang cara menerobos formasi dan melarikan diri. Jika tidak menemukannya sendiri, lalu bisa bertanya pada siapa? Jessie Tang menggerakkan rambut panjangnya di dahinya dan tersenyum pahit. Aku telah kehilangan orang tua sejak masih kecil. Orang lain membenci kakekku karena kehilangan kebebasan mereka. Mereka tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai keluarga. Aku tahu bahwa satu-satunya keluargaku adalah Bibi, tetapi kami dipisahkan oleh bentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika ingin bertemu dengannya, selain bisa melihatnya setiap 3 bulan sekali, juga harus mencari cara sendiri. Jadi aku tahu sejak kecil bahwa jika ingin bebas, hanya bisa mengandalkan usaha sendiri. Jadi aku mempelajari semua jenis formasi klasik dengan putus asa. Untungnya aku memiliki bakat dan telah menguasai banyak formasi. Eric Kin menghela nafas sedikit, dan di benaknya muncul sebuah gambaran. Gadis kecil yang lemah saat itu, di tengah malam, masih berada di ruangan yang diterangi lampu minyak, berjuang dengan pengetahuan formasi yang tidak jelas di antara tumpukan buku. Bisa dibayangkan Jessie Tang yang saat ini memiliki kemampuan formasi ini, betapa menderitanya dia saat itu. Ini bahkan mengingatkan Eric Kin pada dirinya sendiri saat itu, tetapi meskipun dia tidak memiliki kerabat, dia setidaknya memiliki kenangan tentang ayahnya di benaknya. Tetapi Jessie Tang bahkan harus mempelajari sendiri berbagai buku ilmu sihir. Tapi apa gunanya menemukan celah dalam formasi ini? Jessie Tang tersenyum masam, bersambung.